السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله sudah telah menjadi ketetapan dan sunatullah tabaraka wa ta'ala Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menciptakan as-saqalain jin dan manusia hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dan pula Allah Jalla subhanahu wa ta'ala di antara sunnatullah dan ketetapannya telah menjadikan as-saqalain jin dan manusia ada yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan ada yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah bain al-iman wal kufr antara iman dan kekufuran adalah perkara dan persoalan yang terus akan ada perselisihan dan perselisihan hingga yaumul qiyamah. Tidaklah dari sebuah keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala melainkan ada yang memusuhinya dari kekufuran ataukah yang semisalnya dari berbagai macam bentuk-bentuk kekufuran dan penyimpangan di dalam keimanan atau penyimpangan di dalam ketauhidan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, maka kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menjadikan keteguhan iman dan kekokohan iman di dalam hati kita. Sebab dengannya lah atau sebab keimanan seorang hamba lah yang akan menyebabkan keselamatan bagi dirinya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di hari-hari ini ma'asyiral muslimin ibadallah, sebahagian saudara kita kaum muslimin Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan kehilangan nyawa, dengan kehilangan harta benda, dengan berbagai macam petaka dan ujian. Semuanya ma'asyiral muslimin ibadallah, itu adalah ujian dari Allah Jalla wa Ala. Peperangan termasuk di antara bentuk ujian kepada Allah, ujian dari Allah Jalla wa Ala, yang dengan peperangan tersebut hilangnya nyawa sebahagian dari keluarganya atau sebahagian manusia. Semuanya itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menguji kita
apakah kita jujur dalam keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, maka tiadalah dari berbagai macam cobaan dan ujian, petaka, musibah, huruf, peperangan, melainkan itu adalah ujian dari Allah Jalla Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Hal ini sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim secara umum, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan bahwasanya kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Maka ujian barakallahu fikum ma'asyiral muslimin ibadallah adalah cobaan dari Allah Jalla wa ala untuk menguji di dalam pengakuan seorang hamba dalam keimanannya kepada Allah Jalla wa ala. Sehingga di antara mereka di dalam keimanan mereka kepada Allah Jalla wa ala dengan kejujurannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun tahu siapa yang jujur dalam keimanannya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alladhina humul kadhibun. Dan sungguh Allah Jalla Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah Jalla wa ala pun tahu siapa yang dusta di dalam keimanannya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, maka ujian dan cobaan adalah termasuk di antara bentuk-bentuk atau asbab yang dapat menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan termasuk di antara asbab-sebab untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, ataukah kalian mengira, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga begitu saja dalam keadaan belum datang kepada kalian semisal apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, yang mereka telah ditimpa oleh al-basa wa dharra, hal-hal yang menyakitkan dan memudaratkan, hal-hal yang menyedihkan, cobaan dan ujian, hingga Rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin mengatakan, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Kata Allah Jalla Jalaluhu, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat. Di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, Allah Jalla Subhanahu wa taala menerangkan pada kita bahwa di antara asbab atau sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Jalla Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang akan diuji terlebih dahulu. Allah Jalla wa ala akan menimpanya berbagai macam ujian dan cobaan untuk menguji dan mengetes di dalam pengakuan dia di dalam keimanannya kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ujian tersebut, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Sebab ma'asyiral muslimin ibadallah, Allah Jalla Subhanahu wa taala adalah nasirul haqq. Allah Jalla Subhanahu wa taala merupakan zat yang menolong dan memenangkan kebenaran. Betapapun kebatilan itu banyak, betapapun kebatilan itu melimpah dan tersebar, maka hendaklah kita meyakini bahwasanya kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran itu akan pasti menang. Hal ini sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Merupakan hak dan kewajiban atas kami memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum mukminin.
Maka di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, bahwa Allah Jalla Subhanahu wa taala dialah yang memberikan jaminan, dialah yang zat yang memberikan jaminan yang berhak di dalam memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kaum mukminin. Dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Kita tidak mengetahui entah di hari ini ataukah di hari esok. Yang wajib bagi kita ma'asyiral muslimin ibadallah, bahwasanya Islam adalah merupakan agama yang mulia, agama yang tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi." Islam itu merupakan agama yang tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Islam itu merupakan agama yang mulia yang tidak ada yang melebihi kemuliaannya, ma'asyiral muslimin ibadallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sabda beliau menyebutkan bahwasanya agama Allah Jalla wa Ala ini akan senantiasa menang, akan senantiasa berjaya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, senantiasa akan ada sekelompok dari umat ini yang mereka ini zahirin 'ala al-haqq, mereka ini tampak dan menang di atas kebenaran. Senantiasa akan ada sekelompok dari umat ini yang mereka menang dan nampak di atas kebenaran, ma'asyiral muslimin. Ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan janji dari Allah tabaraka wa taala. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka, tidak merugikan mereka orang yang menghinakan dan merendahkan mereka, dan tidak pula memudaratkan dan tidak merugikan mereka pula orang yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah Jalla Subhanahu wa taala, sampai tegaknya hari kiamat, atau sampai datang perkara Allah Jalla Subhanahu wa taala, sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, maka agama Islam merupakan agama yang mulia, agama yang akan senantiasa menang dan tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Betapapun apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir di dalam usaha mereka, di dalam menindas kaum muslimin, di dalam menjajah kaum muslimin, maka agama Allah Jalla Subhanahu wa taala adalah agama yang hak. Sebab agama Allah Jalla wa Ala, agama Islam merupakan agama yang lurus, agama yang benar dari Allah Tabaraka wa taala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar dari Allah Jalla wa Ala hanyalah agama Islam. Maka apa yang dilakukan oleh mereka dari kalangan orang kafir, dari kalangan ahlul kitab, yang di dalam menyebarkan kebencian mereka terhadap kaum muslimin, maka ma'asyiral muslimin ibadallah, mereka terus akan berupaya di dalam membenci dan memalingkan kaum muslimin. Namun hendaklah diketahui bahwasanya petunjuk Allah adalah merupakan petunjuk yang hak. Agama Allah Jalla Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang hak, agama yang akan senantiasa menang. Hal ini sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang mereka tidak pernah senang dengan agama Allah Jalla wa Ala, agama Islam. Allah Jalla Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda." Kata Allah Jalla Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara, ahlul kitab, mereka tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang kepada engkau, kepada kaum mukminin, kepada agama Allah Jalla wa Ala, agama Islam, sampai engkau mengikuti mereka. Namun kata Allah Jalla Subhanahu wa taala, katakanlah pada mereka, qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah bahwasanya petunjuk Allah Jalla wa Ala adalah merupakan petunjuk yang hak. Agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, adalah merupakan al-huda, adalah petunjuk yang dapat menyelamatkan seorang di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka selaku kita sebagai seorang muslim,
seorang muslim, maka hendaklah kita bangga dengan keislaman kita. Maka hendaklah kita i'tizaz, merasa perkasa dengan keislaman kita. Dan hendaklah kita di dalam menghadapi orang-orang kafir, maka hendaklah kita memandang mereka dengan pandangan perendahan dan hinaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau tentang larangan untuk mendahului orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam mengucapkan salam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam." Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasara dengan salam. Wa idza laqitumuhum fi at-tariq fatarruhu ila adyaqih. Apabila kalian menjumpai mereka di jalanan, maka hendaklah kalian sempitkan jalan mereka. Yang menunjukkan ma'asyiral muslimin ibadallah bahwasanya agama kafir, agama kufar merupakan agama yang tidak ada kemuliaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita sebagai seorang muslim, ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaklah kita merasa perkasa dengan agama kita. Maka hendaklah kita menjunjung tinggi agama Allah Jalla Subhanahu wa taala, agama Islam ini. Maka hendaklah kita menampakkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kita, di dalam amaliyah kita, di dalam anggota tubuh kita. Sebab menampakkan syiar-syiar Allah Jalla wa ala, menampakkan rumuz, simbol-simbol agama Allah Jalla wa ala, agama Islam, termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Jalla Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la yu'azzim syi'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Jalla Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya demikian itu termasuk di antara ketakwaan hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, betapa banyak kita melihat orang-orang kafir yang mereka bangga dengan menampakkan syiar-syiar agama mereka, yang mereka merasa mulia dengan menampakkan agama, syiar-syiar atau simbol-simbol agama mereka. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, bahkan boleh dikata kita hidup di negeri yang mayoritas kaum muslimin, betapa sangat disayangkan kita jumpa sebagian kaum muslimin mereka merasa minder, merasa hina dengan menampakkan simbol-simbol agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, bahwasanya menampakkan syiar-syiar agama Allah Jalla wa ala adalah termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla Subhanahu wa taala menjadikan kekokohan di dalam hati kita. Semoga Allah Jalla Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati kita ada kecintaan terhadap simbol dan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin, istaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di dalam khutbah yang pertama dan sebagaimana yang telah kita ketahui, apa yang telah menimpa sebahagian kaum muslimin atau apa yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa negeri kaum muslimin berupa penindasan, berupa penghinaan yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir, baik dari kalangan Zionis atau yang semisalnya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, tentunya semua itu hendaklah kita memperhatikan bahawa tidaklah suatu itu terjadi melainkan di antara penyebabnya ketika kaum muslimin mereka lah yang melakukan sebab-sebab yang menjadikan mereka jatuh di hadapan orang-orang kafir. Maka hendaklah kita introspeksi diri. Hendaklah kita senantiasa berupaya memperhatikan yang demikian ini. Betapa banyak kita jumpa dari sebagian kaum muslimin yang berbicara
tentang bagaimana mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin yang mereka diinjak, yang mereka direndahkan. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, di dalam mengangkat harkat dan derajat mereka tentunya telah disebutkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala bahwasanya semuanya itu adalah bila mana seorang itu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dalam segi akidah, dalam segi akhlak. Kita menginginkan untuk ditindas oleh orang-orang kafir, tidak ditindas oleh orang-orang kafir. Namun terkadang akhlak kita lebih buruk daripada akhlaknya orang kafir. Terkadang kita menginginkan bahawa kita tidak ditindas dan tidak direndahkan oleh orang-orang kafir. Namun ternyata terkadang akidah dan keyakinan kita terkadang lebih buruk dari apa yang diyakini oleh orang-orang kafir. Maka justru kitalah yang melakukan sebab yang menjatuhkan kita. Allah Jalla Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim di dalam menerangkan pada kita tentang sebab Allah mengokohkan agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Jalla Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Di mana Allah Jalla wa ala berfirman bahwasanya Allah Jalla wa ala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh bahwasanya Allah Jalla wa ala akan menjadikan mereka sebagai pemimpin sebagaimana Allah Jalla wa ala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka menjadi pemimpin. Wa la yumakkinannahum dinahum alladhi tadha lahum, dan Allah Jalla wa ala akan mengokohkan agama yang Allah ridai, yang Allah sukai untuk mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah Jalla Subhanahu wa taala akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Namun semua itu kata Allah Jalla wa ala, janji Allah ini akan terwujud dengan syarat ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hendaklah beribadah kepada Allah Jalla wa ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara asbab atau sebab di dalam mengangkat harkat dan derajat kaum muslimin, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka hendaklah kita memperbaiki akidah kita. Kita hendaklah memperbaiki akidah kita. Bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala? Bagaimana akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sebagai seorang muslim sudah di atas tauhid, sudah di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar sebagaimana akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula apakah akhlak kita sudah bercermin dan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi umat ini. Hal ini sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ma'asyiral muslimin ibadallah, maka di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kejayaan bagi kaum muslimin adalah manakala mereka kembali kepada agama mereka dengan benar, sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini, juga sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wattaba'tum adnab al-baqari wa akhadtum bil zar'i wa taraktumul jihad." Apabila kalian jual beli dengan cara riba, kalian tersibukkan dengan peternakan dan pertanian kalian, dan kalian pun meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta turaji'u ila dinikum. Maka Allah Jalla wa ala akan kuasakan pada kalian sebuah kehinaan. Allah Jalla wa ala akan timpakan pada kalian kehinaan, dan Allah Jalla wa ala tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali benar-benar di dalam mengamalkan agama kalian. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka hendaklah kita melakukan sebab-sebab yang syar'i di dalam mengangkat harkat dan derajat kaum muslimin, sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, yang itu merupakan janji dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ala inna wa'dallahi, sesungguhnya bahwasanya janji Allah Jalla wa ala merupakan wa'dun haq,
janji yang benar, la yukhlifullahu al-mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'a minhum al-amwat. اللهم آمن على روعاتنا، اللهم آمن على روعاتنا، اللهم آمن على روعاتنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولا تولنا من لا يصلح أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والكفر والمشركين والكافرين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين. أقيموا الصلاة.